Assalamualaikum, sugeng siang Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat siang Pak Indra. Nggih. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin amin amin. Sehat nggih. Matur suwun niki Pak Beni saderengipun nggih kula nyuwun ngapunten menawi mengganggu waktu Pak Beni dalam beraktivitas. Perkenalkan nggih, nama Nggih, apa-apa. saya Nggih. Indro Labib Saifuddin, mahasiswa PPG Upgris yang sedang melaksanakan tugas wawancara pada Pak Beni, SPD MPD. Para pemirsa, misalkan nanti kita dilihat oleh pemirsa nggih Pak Beni. Pak Beni ini seorang yang menurut saya hebat ya, dalam karir, dalam pendidikan, itu termasuk orang-orang yang hebat bagi saya. Dulunya Pak Beni juga menjadi teman sejawat sebelum menjadi kepala sekolah Pak Beni nggih. Saya emut bahwa yang menyeleksi kula ketika honorer masuk ke SD 4 Panggang nggih Pak Beni ugi. Nggih Pak Beni. Karena kecerdasan beliau hingga karirnya itu cepat naik menanjak hingga akhirnya menjadi kepala sekolah, dan saya sempat menjadi kepala sekolah saya juga ini nggih Pak Beni nggih. Dari mulai 2015 nek mboten kelentu sampai 2021 nggih Pak Beni nggih. Nggih. Setelah itu karir Pak Beni naik lagi menjadi pengawas. Niki berarti tapi Pak Beni di sini dalam wawancara saya posisikan sebagai pakar pendidikan. Ngoten Pak Beni nggih. Nah, sebelum sebelum memulai wawancara, alangkah lebih baiknya juga nyuwun tulung Pak Beni perkenalan, mungkin nanti juga biografi pendidikan, pendidikannya Pak Beni, juga hal-hal hebat apa yang mungkin Pak Beni masih teringat sampai sekarang, mungkin bisa disampaikan di pendahuluan wawancara kita ini Pak Beni. Semoga Pak Dalibon. Terima kasih Pak Indra kesempatannya. Bapak Ibu, teman-teman saudara semuanya yang menyaksikan acara ini, nggih Pak Indra. Nggih, leres Pak. Sebelumnya tadi sudah sekilas dikenalkan oleh Pak Indra. Bahwasanya untuk nama kami perkenalkan Bani, untuk pendidikannya S2, pendidikan manajemen pendidikan. Jadi lengkapnya ya Bani SPD MPD. Untuk masa kerja saya sebagai guru ini dimulai pada Agustus tahun 1994. Kemudian menjadi kepala sekolah itu tahun 2013 hingga 2022. Kemudian menjadi pengawas sekolah mulai 1 Maret tahun 2002, menjadi pengawas sekolah mulai 1 Maret tahun 2022. Kemudian untuk pendidikan ini 2, untuk S1-nya ini lulus tahun 2004, ini pendidikan matematika, dan S2-nya adalah manajemen pendidikan, lulus tahun 2017. Kemudian selain itu Bapak Ibu dan saudara saya semuanya, ada beberapa hal yang saya sampaikan yang ini bukan sombong tapi juga sebagai pemicu penyemangat dari Bapak Ibu semuanya. Dari jenjang karir yang telah saya sampaikan tadi, di antaranya saya pernah memperoleh predikat sebagai guru berprestasi 2005. Kemudian sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah ini tahun 2018. Itu Pak Indra sekilas tentang saya. Yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra. Mungkin itu hanya sekedar tambahannya. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih atas pendahuluannya nggih Pak, perkenalan dirinya Pak Beni.
Namun sebelumnya sekali lagi saya minta izin Pak Beni nggih untuk kersa diwawancara. Nggih, silakan Oke. Pak Indra. Dan juga nanti saya minta izin juga ketika saya menulis jawaban-jawaban Pak Beni di kertas saya, di buku saya. Di situ kan pasti terlihat saya seperti tidak memperhatikan kamera. Mohon izinnya Pak nggih. Bukannya saya mengabaikan panjenengan ketika ngendikan, tapi saya sebetulnya adalah menulis dari eksplorasi dari Pak Beni ketika mengeksplorasi masalah yang telah saya sampaikan dalam pembelajaran. Ngaten Pak Beni nggih, nyuwun izinipun. Nggih, siap Pak Indra. Nggih. Pak Beni yang saya hormati, kita mulai nggih pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin nanti ada 5 sampai 6 pertanyaan yang perlu saya sampaikan pada panjenengan tentang literasi dan numerasi Pak Beni nggih. Dalam sekarang ini mungkin ketika saya menjadi siswa SD dengan sekarang yang siswa yang sekarang saya ampu ini kan jauh berbeda Pak nggih. Tuntutannya jauh berbeda. Apalagi sekarang siswa dituntut untuk menjadi siswa-siswa yang terbaik ya, yang bisa berkolaborasi. Seperti siswa-siswa yang dituntut adalah siswa yang bisa beradaptasi dengan abad 21. Ada yaitu C4 nih kok Pak nggih. Ada critical thinking, ada creativity, ada collaboration dan lain sebagainya, ada 4 itu. Nah, untuk itu Pak Beni, saya dalam menciptakan atau mengajar biar sesuai tuntutan C4 tadi, memang ada beberapa permasalahan yang saya identifikasi dalam pembelajaran saya. Sebetulnya baik dalam masalah yang sekarang ini saya ampu, juga ada pengalaman di tahun-tahun kemarin sebetulnya Pak Beni. Untuk itu dalam literasi dan numerasi ini saya ingin menyampaikan kelemahan saya pada Pak Beni. Siapa tahu nanti Pak Beni ada solusi, konfirmasi yang mungkin bisa saya laksanakan supaya siswa-siswa yang sekarang ini yang saya ampu, yang saya ajar bisa lebih baik lagi, khususnya bagi saya dalam mengajar. Baik Pak Beni yang saya hormati, dalam masalah numerasi saya itu ketika PAS atau penilaian akhir semester atau PTS mungkin itu bahwa ada beberapa siswa itu masih banyak yang belum bisa menyelesaikan soal-soal uraian, khususnya yang berbau hot order thinking skill itu ya Pak. Itu pasti banyak siswa yang belum memahami, makanya dalam pengerjaannya itu kurang memuaskan bagi saya. Masih banyak siswa-siswa yang tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, berbagai cara sudah saya sudah saya coba Pak Beni sebetulnya, dari menghafal perkalian, cara pengerjaan, pemahaman bacaan ya, setiap pagi dalam literasi bacanya itu sudah kita sampaikan supaya lebih paham, dan latihan soal yang berbau HOTS itu sudah. Tapi hasilnya ngoten niku Pak Ben. Masih banyak yang kurang maksimal ngoten. Ini terletak di saya atau pada metode saya. Ya nyuwun pirsa sama Pak Beni mungkin bisa konfirmasi pada saya supaya nanti masalah saya ini bisa selesai untuk yang soal-soal HOTS untuk anak-anak ini. Monggo Pak Beni. Terima kasih Pak Indra atas permasalahan yang terjadi di kelas secara kontekstual ini. Di kelasnya terkait tentang literasi, numerasi, dan kaitannya dengan soal HOTS itu Hack Order Thinking Skill. Memang pada saat ini Pak Indra dan yang lainnya bahwasanya pendidikan kita ini cukup tertinggal dengan negara-negara lain. Ya, dalam hal apa? Dalam hal pengukuran yang dilakukan standar PISA itu ranking kita termasuk ranking bawah.
Di antaranya yang dinilai, yang diuji, yang diukur itu adalah kemampuan atau kompetensi siswa dalam hal literasi dan numerasi. Oleh karena itulah kebijakan kita saat ini, pemerintah dalam hal ini dengan penggantian kurikulum, dengan strategi pembelajaran yang baru, diharapkan anak-anak kita ini mempunyai kompetensi literasi dan numerasi yang baik. Karena dengan dua kompetensi utama ini, literasi dan numerasi ini, jika anak-anak kita menguasai dengan benar, dengan baik, tentu kompetensi yang lain itu akan mengikuti dengan mudah, dapat dicapai dengan mudah. Karena ujung-ujungnya, pangkalnya, intinya, itu adalah kompetensi literasi dan numerasi. Nah, untuk pengembangan kompetensi literasi numerasi ini, ya, maka dilaksanakanlah proses pembelajaran, terutama dalam hal penilaian pembelajaran, yang sekarang dikembangkan dengan nama istilahnya soal-soal HOTS itu, Pak. Jadi soal HOTS itu, high order taking skill itu pada hakikatnya adalah sebagai sarana untuk melatih anak-anak kita dalam rangka untuk penguasaan, peningkatan kompetensi literasi dan numerasinya. Nah, kejadian yang dialami Pak Indro tadi, kan anak-anak setiap mengerjakan soal HOTS kok nilainya masih begitu-begitu saja, masih banyak kekurangannya. Ini adalah salah satu indikator berarti kompetensi literasi dan numerasi anak-anak kita masih kurang. Karena itulah untuk menuju ke sana tadi, kalau panjenengan ingin anak-anak itu bisa menyelesaikan soal-soal HOTS itu, ya memang harus dibenahi dulu kompetensi anak-anak dari segi literasinya dan numerasinya. Ya. Literasi dalam hal ini bukan hanya sekedar membaca, membaca. Jadi literasi dalam hal ini adalah anak-anak bisa memetik kebermaknaan dari bacaan itu, dapat mengetahui isi dari bacaan yang dibaca. Kalau hanya sekedar membaca tetapi tidak bisa mengetahui isi dari bacaan, tidak memahami apa isi bacaan yang dibaca tadi, itu berarti kompetensi literasinya masih rendah, masih kurang. Jadi yang dimaksud literasi di sini adalah tentang kemampuan anak-anak itu untuk memahami, untuk mencari kebermaknaan dari teks yang dibaca. Ya. Kemudian soal HOT, karena ini numerasi matematika kan berkaitan dengan menghitung. Kadangkala mungkin anak-anak sudah memahami maksudnya secara tekstualnya, secara literasinya, namun juga kadang masih salah menghitungnya. Salah menghitungnya dalam artian berarti kompetensi numerasinya masih kurang. Jadi kompetensi numerasi seperti ini adalah kemampuan anak-anak untuk menghitung, menyelesaikan persoalan-persoalan matematik yang berkaitan dengan matematik hitung, ya. Nah, hitung itu kan ada bermacam-macam. Ya, ada bermacam-macam, ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, dan ada pangkat, akar, dan lainnya. Tentu pengerjaannya itu kalau dicampur, namanya hitung campuran, itu juga ada azas yang harus dipenuhi, ya, harus dipatuhi, harus proses pengerjaannya atau algoritmanya itu juga harus dipenuhi kaidah-kaidahnya. Mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus diselesaikan dulu, mana yang belakang diselesaikan, ini harus dipahami anak-anak. Kalau anak-anak itu menghitung angkanya sudah bisa, menjumlah, mengurang, membagi, mengali, saya yakin akan kompetensi numerasinya akan baik. Sehingga kalau literasinya bagus, numerasinya juga baik, saya yakin pengerjaan anak-anak untuk soal HOTS matematika akan mudah menyelesaikannya itu.
Karena pada hakikatnya memang itu soal HOTS ini adalah tujuannya untuk tadi mengasah anak-anak untuk memahami, meningkatkan kompetensi literasi dan numerasinya sekaligus. Untuk itu Pak Indro jangan segan-segan, jangan ya istilahnya harus kerja keras ini untuk memacu anak untuk meningkatkan kompetensi literasinya, bacaannya, dan juga numerasinya, hitungnya. Itu insya Allah kalau rutin, latihannya secara rutin, secara sistematis, secara terus struktural, insya Allah akan bisa teratasi permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dialami oleh Pak Indro tadi. Jadi kuncinya di sana menurut saya Pak Indro, tadi kompetensi literasi anak ini harus dikembangkan ya, secara sistematis dengan program-program yang sudah terstruktur, terjadwal, teratur dan sebagainya. Jadi harus keberlanjutan dan juga peningkatan kemampuan numerasi anak ini juga harus sama. Begitu Pak Indro, secara garis besarnya itu dulu. Terima kasih Pak Beni melanjutkan dari pertanyaan yang sama. Mungkin dari Pak Beni, dari Pak Beni ketika menjadi guru atau menjadi kepala sekolah menemukan hal-hal seperti ini, mungkin ada tips atau cara yang bagi Pak Beni itu sudah ada hasilnya atau bagaimana gitu Pak, supaya nanti juga bisa saya terapkan pada pembelajaran di kelas saya gitu. Monggo Pak Beni. Oke, gini Pak Indro. Mestinya program-program sekolah ini sudah ada sebetulnya, cuma memang pelaksanaannya yang memang belum efektif. Ya. Di situ di sekolah tentu ada kegiatan namanya pembiasaan, ya Pak Indra ya. Jadi kalau kegiatan itu tidak dibiasakan, memang ya tidak dirutinkan, ya memang akan sulit tercapai tujuannya. Termasuk tadi kemampuan anak, kompetensi anak itu harus dilakukan secara berulang-ulang, namanya pembiasaan. Kegiatan pembiasaan di sekolah itu sudah ada. Memang untuk pelaksanaannya, keefektifannya memang belum tercapai, Pak. Misalnya pembiasaan pagi itu kan itu ada namanya juga pembiasaan literasi baca, wajib baca buku apa saja, perpustakaan apa saja, secara 10 menit atau 15 menit itu ada waktu pembiasaan untuk literasi itu. Nah di dalam kegiatan pembiasaan itu ya memang harus dikelola secara betul-betul efektif dan efisien, harus serius mengelolanya. Jadi anak-anak dalam waktu 10 menit atau 15 menit harus membaca buku, perpustakaan atau buku apapun. Jenisnya antara anak satu dan anak lain mungkin beda-beda sesuai dengan minat anak-anak itu. Nah setelah membaca juga tidak hanya dibiarkan membaca saja Pak Indro, Pak. Nah guru di sini juga harus memegang peran penting dalam rangka untuk apa? Untuk menggali kemahaman anak apa yang telah dibaca tadi. Jadi apa yang telah dibaca tadi, anak-anak harus dipastikan paham, guru harus mengecek pemahaman anak apa yang telah dibaca tadi dalam waktu 10 menit tadi baca. Pemahaman anak bisa dengan menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. Dan pemahaman anak bisa diwujudkan dalam bentuk menceritakan tentang apa yang telah dibaca tadi, menceritakan kembali. Ya, baik ini secara lisan maupun secara tulisan, ya, secara lisan dan tertulis bisa untuk menceritakan kembali apa yang telah dibaca anak-anak itu. Kemudian juga anak-anak itu bisa kita cek, kita gali pemahamannya dengan misalnya membuat rangkuman, misal membuat ikhtisar,
membuat refleksi dan lain-lain. Intinya dalam gerakan literasi sekolah dengan 10 disediakan waktu kurang lebih 10 atau 15 menit itu, guru harus memastikan anak memahami apa yang dibaca. Teknisnya tadi ada yang beberapa macam tadi, ada yang menjawab pertanyaan, ada menceritakan kembali, kemudian ada membuat ringkasan, ikhtisar dan lain-lain. Itu tadi Pak Indro. Ketika anak itu sudah mampu dan diuji ulang, dibiasakan dengan membaca bermacam-macam teks bacaan yang berbeda, dan anak itu mampu tadi menceritakan kembali, mampu menjawab pertanyaan kembali, mampu membuat ikhtisar rangkuman dan membuat intisari dari bacaan itu, saya yakin ini anak kemampuan literasinya akan baik, menjadi baik. Dan ini memang butuh waktu, namanya saja tadi kegiatan ini berulang-ulang Pak Indra, atau namanya pembiasaan. Jadi mohon ini kegiatan pembiasaan bukan hanya sekitar ritual saja, seremonial saja, tapi mohon untuk kegiatan pembiasaan ini memang betul-betul dilaksanakan dengan semestinya. Termasuk numerasi juga bisa dilakukan pembiasaan Pak Indro. Ya, Pak. Pembiasaan biasanya mungkin bisa sebelum pulang sekolah atau sebelum masuk kelas, biasanya itu bisa coba anak-anak pembiasaan perkalian misalnya ya. Anak yang bisa menjawab perkalian secara mencongak itu masuk kelas misalnya seperti itu. Jadi sebelum baris, belum masuk anak ditanya dulu gedean cara kasar. Ya, gedean pingpingan misalnya. Nah, yang bisa masuk, yang bisa masuk, yang belum bisa masih salah, kembali lagi ke barisan belakang, seterusnya sampai anak itu bisa. Hal ini kalau dilakukan sehari-hari, dibiasakan, tentu saya yakin lama-lama kompetensi anak, baik itu literasi maupun numerasinya akan meningkat. Intinya itu, peran guru harus bisa sebagai pengontrol apa yang dilakukan anak. Jangan terus dibiarkan saja anak membaca, ayo baca 10 menit, udah cukup, waktunya habis, tutup. Nah, tidak ada tindak lanjutnya, ini yang jadi tidak bermakna, tidak bisa efektif. Gitu Pak Indro, ya dapat coba mungkin bisa dipakai, dilaksanakan di kelasnya Pak Indro. Terima kasih masukan yang sangat baik Pak Beni, dari Pak Beni. Semoga dapat membuahkan hasil ketika saya laksanakan. Ke pertanyaan berikutnya nggih. Pak Beni menawi ngapunten wonten unjukan dan mriku saged diunjuk. Santai mawon nggih. Kalau niki virtual menika kan mboten saged menapa niku nyuguhi langsung ngaten Pak Beni ngapunten. Nek caranipun napa patane niki kok lagi ngoten Pak. Nggih, santai mawon. Nggih, matur suwun Pak Beni. Selanjutnya nggih Pak Beni, dalam pembelajaran saya itu masih banyak ditemukan mungkin karena selama 2 tahun lebih nggih Pak Beni nggih, anak-anak itu kan belajarnya daring dari rumah karena adanya pandemi kemarin dimulai dari 2019 sampai terakhir kali ini, dan ini alhamdulillah sekolah kami sudah dapat masuk 100% ya, alhamdulillah. Untuk itu kita temukan memang ada beberapa anak itu yang tulisannya ini Pak, tulisannya itu kurang bagus ketika dibaca, itu masih saya sendiri itu masih kesulitan, apalagi kalau teman-temannya nanti yang membaca itu. Bahayanya nanti ketika mereka masuk ujian sekolah terus tulisannya masih seperti itu nanti kok saya kasihan sama pengoreksinya, karena kan kita biasanya koreksi silang gitu Pak Ben. Nah itu yang efek dominonya itu lumayan banyak kalau tulisan ini untuk anak-anak yang masih kurang bagus itu. Nah, untuk pembiasaan apa saja Pak Bani mungkin yang bisa disampaikan dari Pak Bani menanggapi permasalahan saya ini, bahwa masih ada beberapa anak ini yang di kelas saya tulisannya masih belum rapi, terbacanya itu masih butuh
loading lah bagi saya, ini tulisan apa, ini huruf apa. Nah itu yang membuat saya menjadi khawatir untuk kedepannya bagi si anak. Oke. Monggo Pak Beni, saged disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro. Jadi memang untuk literasi itu selain lisan itu juga tulisan ya, tulisan. Kalau lisan terkait lisan ya, kalau lisan kan tidak perlu tanda baca, tidak perlu huruf kapital dan sebagainya ya. Tapi kalau literasi ini tertulis, maka itulah penting terhadap ejaan itu ya, ejaan penggunaan tanda baca maupun huruf kapital ini juga harus diperhatikan oleh guru. Ya. Tentu memang pembelajaran di satu sekolah, misalnya di kelas 6 seperti yang diampu Pak Indro itu pun sebetulnya tidak terlepas dari pendidikan atau pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya itu ya Pak Indro. Tentu pendidikan anak khususnya literasi tulis menulis ini harus sudah dimulai digalakkan atau diperhatikan oleh guru-guru di kelas awal di awal, sehingga nanti ketika anak-anak ini sudah di kelas tinggi ini tulisannya sudah baik ya, sudah baik. Walaupun demikian kita tidak boleh terus menyalahkan, oh ini salahnya guru kelas 1, kelas 2, tidak. Manakala murid kita masih terjadi seperti itu, walaupun di kelas 6 ya, maka ya kita sebagai guru, Pak Indro, sebagai guru di sana, juga harus bertanggung jawab terhadap tulisan anak ini. Kita bertanggung jawab untuk membenahi, ya, membetulkan tulisan-tulisan anak-anak ini yang masih kurang pas, tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku. Untuk itu tadi, maka ada beberapa cara yang bisa ditempuh ini Pak Indro. Biasanya guru nun sewu ya, ini karena kita Pak Indro guru kelas 6, guru kelas tinggi, itu biasanya kalau mengoreksi pekerjaan anak-anak itu biasanya kan langsung dikoreksi oleh temannya secara langsung ya. Oke, leres Pak untuk menyikat waktu juga gitu. Oke, cobalah kalau itu anak-anak tulisannya sudah standar, sudah baik, tidak masalah ya. Tapi karena ada pandemi termasuk kemarin itu ada 2 tahun anak-anak tidak sekolah, pembelajarannya daring, namun daringnya ya menurut saya daring-daringan karena secara efektif pembelajaran daringnya belum terlaksana secara baik. Karena kondisi seperti itu mungkin tulisan anak-anak ini menjadi sulit terbaca gitu ya Pak Indro. Oke, leres Pak. Leres. Itu ya mungkin coba ketika ngoreksi pekerjaan anak, cobalah dikoreksi sendiri oleh Pak Indro dengan diberikan umpan balik. Nah, maka dari itu ya, pemberian umpan balik pun ini jadi penting. Umpan baliknya apa? Manakala ada tulisan yang ejaannya tidak sesuai, Pak Idris betulkan pakai pulpen merah atau apa itu. Nah, kemudian di paling bawah pekerjaan anak diberi umpan balik juga. Mohon untuk latihan menulis yang baik, yang sesuai ejaan misalnya. Termasuk tulisan-tulisan yang anak-anak yang tidak pas, tidak sesuai ejaan itu langsung dibetulkan di sana. Sehingga nanti ketika anak-anak dikembalikan, pekerjaan dikembalikan, guru berpesan pada anak-anak, tolong anak-anak tulisan-tulisan merah yang ditulis Pak Guru diperhatikan. Itulah pembetulan dari pekerjaan anak-anak yang tidak pas, tulisannya, ejaannya tidak pas, itu dibetulkan seperti itu. Itu yang pertama, bisa pakai seperti itu Pak Indro. Yang kedua mungkin juga bisa kegiatan pembiasaan. Kalau pembiasaannya dilakukan di jam pelajaran mungkin nanti menghabiskan waktu jam pelajaran. Karena ini kan menulis sebetulnya kan bukan materi pelajaran anak-anak di kelas 6 kan gitu ya. Tapi kan di pelajaran yang lain.
Maka biasanya pembelajaran bisa diberikan tugas, coba anak-anak menulis, menyalin teks ini di dalam buku. Nah, kerjakan di rumah, nanti Pak Indro teliti apakah yang ditulis ya teks yang ditulis anak-anak ini sudah terbaca dengan jelas, rapi tulisannya, ejaannya sudah benar atau belum, itu nanti bisa Pak Indro koreksi dan juga diberi umpan balik, mana yang kurang sesuai juga diberi umpan balik. Nah, menurut saya itu Pak Indro ada dua cara itu tadi. Yang pertama ketika koreksi jawaban anak, cobalah sekali-sekali Pak Indro yang koreksi, tulisannya dibetulkan, kemudian diberikan umpan balik, sehingga anak-anak nanti punya perhatian terhadap tulisan yang salah. Mungkin anak-anak tidak tahu kalau tanya itu salah, karena selama ini dibiarkan oleh guru sehingga dianggap itu sudah benar. Tidak ada pembetulan tulisannya. Itu Pak Indro untuk saran dari saya. Oke Pak Beni, oke, matur suwun atas penjelasannya. Berikutnya Pak Beni, dalam masa sekarang ini biasanya kan saya diberi tugas tambahan untuk membimbing anak untuk lomba, entah itu lomba puisi atau lomba menulis puisi atau lomba literasi. Itu yang ada salah satunya adalah menulis syair. Ini berkaitan dengan anak-anak yang ketika disuruh atau diberi tugas oleh guru untuk mengarang dengan tema tertentu dalam pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak itu saya amati masih kurang percaya diri dan sebagainya. Sampai saya bercanda sama mereka, loh, kalian itu bagaimana sih, mengarang kok dibikin susah. Kalian itu terbalik. Ketika matematika disuruh mikir malah mengarang. Kalau saya suruh mengarang kok malah kalian mikir. Saya sampai seperti itu. Pembiasaan mungkin yang bisa diterapkan Pak Beni ketika pelajaran ini untuk mengarang. Biasanya bahasa Indonesia kan memang ada membuat kalimat-kalimat tertentu atau mengarang paragraf dan lain sebagainya. Supaya nanti juga berkaitan dengan kita lomba di literasi, biasanya ada lomba literasi menulis puisi atau membuat syair. Itu kita mudah menemukan anak-anak yang bertalenta tersebut. Di kelas kita mudah untuk menemukannya. Maka pelatihannya itu seperti apa? Karena cara-cara yang sudah saya sampaikan biasanya mentok. Anak-anaknya itu kayak seperti kurang percaya diri, mikir apakah yang saya tulis ini salah apa benar gitu loh Pak. Yang sering kita temukan. Terima kasih Pak Beni, monggo. Terima kasih Pak Indro. Pada intinya kegiatan menulis itu mengarang prosa, entah itu mengarang puisi ataupun menulis syair dan sebagainya, itu kan kegiatan menulis ya. Kegiatan menulis itu intinya adalah produk dari kegiatan membaca. Produk dari membaca. Kalau anak kita itu kok sulit untuk menulis, berarti mereka membacanya kurang. Bacanya kurang. Jadi semakin banyak teks yang pernah dibaca oleh anak itu, tentu pemuasaan kosakata anak ini kan banyak di otaknya itu. Nah, ketika disuruh menulis ya dia akan cepat mengeluarkan kata-kata itu karena persediaan kosakatanya itu sudah banyak di otaknya. Tapi kalau anak ini jarang sekali baca, ya disuruh nulis ya sulit. Maka intinya itu sebetulnya membaca dulu. Banyak membaca. Makalah kebiasaan membaca 10 menit sebelum pelajaran itu harus diberdayakan dengan baik. Ya. Setelah Anda membaca, tolong dicek pemahamannya. Nah, pemahamannya. Apa yang tadi dibaca tadi anak itu menguasai atau tidak? Nah, pengecekannya yang lebih cepat kan dengan lisan, bercerita kembali Pak Indro. Bercerita ya, lisan secara lisan. Jika anak itu kok bercerita secara lisan itu lancar, ya,
dalam jumlah produktif, dalam jumlah waktu yang lama, maka ketika nanti dia akan menulis, mengarang dengan nulis, ya itu dia akan produksinya juga akan cepat dan banyak. Ya, karena tadi perbendaharaan kosakatanya di otaknya itu banyak. Karena banyak membaca, banyak mengetahui, banyak memahami kosakata baru, perbendaharaan kosakatanya banyak, kaya. Dan ketiga, bahwa untuk anak bisa mengarang dengan baik memang ya juga harus dijelaskan kaidah-kaidah mengarang. Harus tahu kaidah-kaidah mengarang bagaimana, ya yang ada menentukan temanya kan gitu. Ada menentukan pokok pikirannya. Kemudian pengembangan pokok pikiran menjadi paragraf atau menjadi bait atau menjadi apa dalam sebuah karangan itu. Itu juga harus dipahami. Jadi karangan yang dibuat anak-anak betul-betul baik. Jadi apa yang dituangkan dengan produksi kosakata yang banyak tadi perbendaharaannya juga harus dituangkan dalam bentuk karangan yang sesuai. Kalau membuat prosa ya harus sesuai dengan bentuk prosa itu. Oh, prosa itu harus bentuknya paragraf diawali dengan kalimat yang menjorok dan sebagainya, ini harus paham. Oh, kalau membuat puisi ini harus berbait, nah, membuat pantun juga berbait, syair juga berbait. Nah, itu kan bentuk-bentuk karangan itu, kaidah-kaidahnya itu juga harus disampaikan ke anak-anak. Jadi itu Pak Indro, tadi ada 3 hal tadi. Yang pertama tadi koreksi jawaban anak. Yang kedua pembiasaan membaca dan pemahamannya. Ya, yang ketiga ya disampaikan juga kaidah-kaidah cara membuat karangan. Bentuk apa karangannya apa itu dengan benar. Insya Allah dengan 3 hal itu dilakukan oleh guru, maka saya yakin murid-murid itu tidak akan kesulitan membuat karangan, menuangkan idenya ke dalam sebuah tulisan itu tidak akan kesulitan. Itu Pak Indro. Terima kasih. Nggih Pak Beni, nggih. Jawaban yang sangat lugas, memang apa namanya yang kita perlukan ya, seperti itu nggih Pak Beni nggih. Terima kasih Pak Beni untuk siang hari ini nggih. Apa namanya dengan suasana yang panas, cukup panas ini nggih Pak Beni. Padahal nggih Pak Beni kula ngertos nggih apa namanya habis gerah ngoten. Tapi dengan melihat Pak Beni secara virtual ini sudah apa namanya sudah fit, sudah sumringah nih, alhamdulillah banget kula nggih derek apa namanya seneng ngoten ya Pak Beni seperti ini ngoten. Dari pertanyaan-pertanyaan saya ketiga garis besarnya nggih alhamdulillah sampun terjawab oleh Pak Beni. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Beni yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Semoga Pak Beni juga apa namanya diberi kesehatan, berkah serta rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu amin. Juga pada keluarga Pak Beni juga diberi kesehatan, rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Beni, karena waktu sudah semakin siang, mungkin Pak Beni juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan apa namanya institusi Pak Beni juga yang lainnya juga. Saya akhiri dari wawancara pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Beni bisa saya laksanakan sehingga apa namanya menjadikan murid-murid kita ini menjadi generasi yang handal, yang kreatif, yang dibutuhkan oleh abad 21 sekarang ini, Pak Beni. Mohon maaf Pak Beni atas segala kekurangan dari saya, dari tutur kata atau tingkah laku. Sama-sama Pak Indro. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Beni. Selamat siang Pak Beni. Selamat mengerjakan kembali tugas-tugas Pak Beni. Semoga selalu sehat. Ini mau Pak Beni. Sama-sama Pak Indro. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Indro nanti lancar dalam mengikuti pendidikan PPG ini. Amin. Semoga lancar dan lulus. Amin. Dan nilai yang baik. Dan untuk sukses Pak Indro. Amin. Untuk tugas ini misalkan nanti di tengah-tengah perjalanan saya membutuhkan Pak Beni
Nyuwun sewu Pak Beni. Kula repoti malih menawi. Oke. Insyaallah Pak Hendra. Nggih, Siap, nggih. siap. Terima kasih Pak Beni. Oke. Sugeng siang saged medal Pak Beni saking meet ini atau wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Hendra, izin live nggih. Nggih, monggo Pak Beni.